갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. Halo teman-teman, perkenalkan saya adalah Olivia Ricelina Hans, plastic surgery agent resmi untuk rumah sakit di Bangkok dan Korea. Video oplas yang saya buat semuanya tidak ada maksud untuk menjelek-jelekan tokoh yang sedang saya bahas. Tujuan dari video-video saya adalah murni edukasi mengenai prosedur operasi plastik. Jadi bila oplas masih merupakan sesuatu yang tabu, tidak wajar, melanggar kepercayaan yang kalian anut, sensitif, memalukan dan sebagainya buat kalian, maka video-video saya bukanlah untuk kalian. Kalian bisa skip video ini. Terima kasih. Halo everybody, welcome to my channel. Jadi hari ini saya mau membahas mengenai Park Bom. Buat kalian yang mungkin bertanya-tanya Park Bom itu siapa sih? Nah, mungkin kalian pernah dengar lagu ini. Nah, lagu ini teman-teman adalah lagu yang dinyanyikan oleh grup band yang bernama 21. Dan Park Bom itu adalah salah satu lead vokalnya. Teman-teman, setelah 21 ini bubar ya, dan kemudian mereka pamornya agak turun satu persatu gitu. Kemudian di tahun 2019, di saat Park Bom ini muncul kembali ke publik, dia itu kemunculannya itu agak mengejutkan banyak orang. Kenapa? Karena dia yang dulunya cantik banget ya, dia yang dulunya tuh dikatakan sebagai Barbie hidup gitu ya. Tiba-tiba waktu tahun 2019 dia muncul tuh dan penampilannya tuh berubah menjadi seperti ini. Mungkin kalian bertanya-tanya kok Park Bom bisa berubah seperti ini ya, sampai berubah sekali gitu wajahnya, penampilannya gitu ya. Ada apa gitu kan? Apakah dia ada salah oplas ataukah mungkin dia ada penyakit gitu ya? Oke teman-teman, mari hari ini kita bahas bersama-sama, oke? Jadi yang pertama-tama yang perlu kalian ketahui bahwa Park Bom ini ada mengidap dua penyakit. Yang pertama itu adalah kelenjar getah bening, dan kalian harus tahu teman-teman bahwa penyakit kelenjar getah bening ini bisa menyebabkan atau bisa memberikan efek pada penampilan wajah kita. Jadi dia itu bisa membuat wajah kita itu agak puffy, jadi kayak pipi bisa puffy gitu ya, mata bisa puffy, terus habis itu bagian leher juga bisa puffy, dan juga ada benjolan di leher sini gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Park Bom mengidap penyakit ADHD atau ADD. Nah, teman-teman, kalian mungkin bertanya-tanya, ADHD ini apa sih? ADHD ini kalau misalnya kalian tahu penyakit autis ya, ADHD ini bukan autis, tetapi mereka itu di beberapa kategori itu hampir sama dengan autis, karena beberapa gejalanya, symptoms dari ADHD dan juga autis ini ada yang sama gitu loh. Nah, buat ADHD sendiri itu dia tuh sakitnya apa sih, seperti apa sih? Yang pertama itu adalah hyperactive. Jadi kayak nggak bisa diam gitu ya. Jadi kalau duduk itu kakinya mungkin mesti goyang-goyang terus gitu, atau tangannya goyang-goyang terus, atau mungkin jari-jarinya goyang-goyang terus kayak gini-gini terus gitu ya. Itu yang pertama. Atau kalau enggak, pokoknya orang hyperaktif itu yang nggak bisa diam. Jadi dia kayak bisa lari-lari terus, jalan-jalan gitu, kayak keliling-keliling gitu ya. Terus yang kedua itu adalah susah fokus. Jadi misalnya orang lagi ngomong nih sama kamu, ngomong, dia nggak bisa fokus gitu loh. Dia kayak nggak bisa fokus. Apalagi kalau misalnya orang ngomong lama gitu sama dia ya, dia susah untuk fokus. Simptom ketiga dari ADHD adalah impulsive decision. Apa sih impulsive decision itu teman-teman? Jadi impulsive decision itu adalah orang yang melakukan suatu tindakan tanpa pikir panjang gitu loh. Jadi misalnya dia mau lemparin kaca gitu ya, dia nggak pikir panjang, oh nanti aku ditangkap polisi, nanti ada yang marah atau apa gitu, atau aku ditangkap gitu, atau berkelahi gitu ya. Pokoknya dia nggak pikir. Pokoknya kalau dia mau lempar batu, dia pokoknya langsung lempar batu aja di kaca gitu loh. Misalnya juga kalau dia mau loncat gitu ya, loncat ke jurang gitu kan. Jadi dia itu nggak berpikir panjang. Nanti aku kalau misalnya loncat ke jurang, aku bakalan mati nggak, bakalan patah tulang nggak. Pokoknya dia mau loncat, pokoknya langsung dia loncat aja gitu. Jadi orang impulsive decision itu seperti itu kira-kira. Jadi dia tuh melakukan sesuatu tindakan tanpa berpikir panjang. Nah, inilah dia dua penyakit yang katanya ya diidap oleh Park Bom ini. Oke teman-teman, nanti seiring berjalannya dengan video, saya akan menjelaskan sama kalian sebenarnya ada nggak sih hubungannya antara penyakitnya Park Bom ini dengan perubahan penampilannya sekarang, oke? Nah, langsung aja kita masuk ke oplas apa aja sih yang dilakukan Park Bom sampai akhirnya dia bisa berubah drastis banget sampai yang seperti ini gitu. Teman-teman, perlu kalian ketahui bahwa bukan rahasia lagi bahwa Park Bom ini sudah pernah menjalankan prosedur operasi plastik ya, dan dia sendiri juga sudah pernah mengakuinya. Jadi dia sudah melakukan operasi mata, hidung ya, face contouring dan lain-lain segala macam. Baiklah teman-teman, langsung kita mulai oplas apa yang dilakukan Park Bom sehingga dia bisa mengalami perubahan seperti sekarang. Yang pertama yang dilakukan oleh Park Bom itu adalah dia melakukan lower HOTS. Nah, teman-teman, mungkin kalian udah tahu dan mungkin ada yang belum tahu ya. Jadi Park Bom ini sudah pernah oplas mata ya. Jadi dia itu udah buka semuanya lah istilahnya. Jadi dia sudah melakukan double eyelid ya, epikantoplasti dan juga lateral kantoplasti. Seringkali kecenderungannya seperti ini. Jadi kalau orang itu dia udah buka semuanya gitu ya, matanya udah dioplas semuanya, udah sampai mentok gitu. Tapi kadang kita ini suka merasa kayaknya kurang puas gitu loh, kayak kurang besar, apalagi yang kurang ya gitu loh. Mungkin ini lagi ya dan lain segala macam gitu loh. Dan akhirnya mungkin dia ke dokter gitu ya, apalagi yang kurang ya dokter, apalagi ya. Aku pengen mataku lebih besar gitu loh. Akhirnya sama dokter mungkin disarankan sama dia untuk melakukan lower HOTS. Nah teman-teman, sepertinya ya karena udah over banget gitu, jadi lower HOTS-nya itu agak terlalu turun seperti ini. Jadi kalian bisa lihat matanya Park Bom ini sekarang udah seperti ini banget ya. Nah teman-teman, baru-baru ini aku ada coba-coba lagi, kan aku dulu pernah membeli krem facelifting gitu ya, waktu wajahku masih kendor banget gitu kan. Terus aku iseng-iseng lah ya, maksudnya pakai lagi krem facelifting itu. Dan kalian bisa lihat hasilnya seperti ini waktu aku taruh di bawah mata aku ya. Dan dia itu narik sampai seperti ini.
Seperti di foto ini teman-teman, yang seperti ini. Jadi seperti inilah kira-kira kalau misalnya kita melakukan suatu operasi yang terlalu berlebihan ya. Jadi dan juga kalian harus tahu bahwa lower Holtz dan juga lateral kantoplasti ya. Aku selalu bilang kalau misalnya orang mau melakukan operasi ini di negara lain, aku tidak pernah sarankan. Aku selalu bilang harus bikin di Korea gitu ya. Dan itu pun di Korea cuma dokter-dokter tertentu aja, dokter-dokter yang benar-benar udah tangannya udah mahir banget, yang udah senior banget untuk bisa melakukan lower Holtz ini. Karena lower Holtz ini kalau misalnya salah dibikin ya, dia ini bisa jadi over. Lalu masih di area mata, Pak Bom juga melakukan agiosal surgery dengan fat graft. Nah, yang kedua, operasi apa lagi sih yang dilakukan sama Pak Bom? Pak Bom merubah lagi hidungnya, teman-teman. Nah, operasi hidungnya Pak Bom ini sendiri itu sudah lebih dari 1 kali ya. Dan kali ini tuh yang dia lakukan itu adalah mengecilkan lagi cuping hidungnya. Makanya juga teman-teman seringkali banyak yang DM sama saya atau misalnya WhatsApp sama saya gitu ya. Tanpa ngirim foto, tanpa apa-apa gitu ya, langsung nanya, "Bisa nggak, Ceh, kalau misalnya aku mengecilkan cupingku aja?" Gitu. Dan aku selalu bilang seperti ini, mengecilkan cuping tidak bisa aku bilang bisa atau tidak bisa gitu loh. Jadi aku harus melihat foto kamu dulu. Karena apa? Karena batang hidung ini dan juga cuping itu harus seimbang. Dan juga seringkali seperti ini teman-teman, seringkali orang itu batang hidungnya besar dan juga cuping hidungnya juga besar gitu ya. Biasanya jadi kayak satu paket lah gitu ya. Jadi cupingnya besar, batang hidungnya juga besar gitu, baru cupingnya juga kurang mancung gitu ya istilahnya. Nah, kalau posisi seperti itu tidak bisa langsung dikecilkan cupingnya aja. Kenapa? Karena nantinya jadinya kayak nggak seimbang, teman-teman. Jadi nanti di bagian sini rendah sama lebar, terus habis itu cupingnya kecil, jadinya kayak lucu gitu, nggak seimbang gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian bertanya, apakah saya bisa kecilin cuping aja? Itu harus dilihat dulu, karena harus dihitung dulu, diukur dulu, karena semuanya itu ada rasionya ya. Jadi nggak bisa cuma dikecilin cuping, nanti aneh gitu. Misalnya kecuali kalau misalnya batang hidungnya memang udah kecil, udah proporsional, tinggal mengecilkan cuping itu bisa dilakukan. Nah, teman-teman, sebenarnya untuk prosedur oplas sendiri yang dilakukan Pak Bom itu hanyalah 2, yaitu dia melakukan mata dan juga hidung. Tetapi setelah itu dia melakukan prosedur yang lain, yaitu dia melakukan permanent filler. Nah, teman-teman, sebelumnya saya akan kasih tahu dulu ya, di area-area mana saja permanent filler yang dilakukan sama Pak Bom. Jadi dia melakukan permanent filler di bagian smile line-nya. Jadi kalian bisa lihat smile line-nya itu benar-benar kayak hilang banget, kayak udah nggak ada banget gitu. Terus habis itu dia melakukan permanent filler di bibir ya. Jadi seluruh bibir dan juga kemudian di sini. Di atas bibir, ini, dan juga di bawah bibirnya. Jadi kalian bisa lihat di atas bibirnya Pak Bom ini yang benar-benar sampai kayak keangkat banget gitu ya, yang kayak keangkat gini ke atas gitu sama ke sini gitu. Lalu yang kemudian dia juga melakukan filler di dagunya ya. Nah, teman-teman, aku mau jelaskan sedikit apa sih sebenarnya permanent filler ini dan apa bedanya dengan filler yang pada umumnya yang kalian tahu yang bisa tahan cuma 12 sampai 18 bulan yang ada di pasaran. Teman-teman, kalau misalnya filler yang kalian tahu di pasaran itu yang dimana bahan dasarnya adalah HA alias hyaluronic acid ya. Aduh, aku dari dulu susah banget sebutin namanya ini. Nah, teman-teman, untuk filler yang bahan dasarnya itu cuma HA aja ya, itu bisa di reverse. Apa sih artinya di reverse? Bisa di reverse itu jadi gini, misalnya kalian suntik di hidung, terus habis itu kalian ternyata nggak suka dengan hasilnya, itu bisa di reverse alias bisa langsung dikembalikan. Dengan cara apa? Dengan cara menyuntikkan filler dissolver ya. Dan filler dissolver itu langsung bekerja dalam 24 jam gitu. Jadi langsung fillernya itu hilang sekejap gitu dalam 24 jam. Jadi masalah selesai. Akan tetapi bagaimanakah dengan permanent filler? Nah, teman-teman, kalian harus tahu bahwa permanent filler ini bisa tahan sampai 10 tahun ya. Jadi jangka waktu itu sangat panjang. Nah, inilah dia bagusnya dimana kalau misalnya kita melakukan filler permanen ini ya, kita nggak perlu lagi touch up ya, nggak perlu lagi touch up setiap 6 bulan ataupun setiap 1 tahun ataupun setiap 18 bulan gitu ya. Dan juga mengurangi resiko terjadinya infeksi. Akan tetapi teman-teman ya, di mana-mana itu kalau ada bagusnya pasti ada juga negatifnya ya. Sisi negatif dari permanent filler ini adalah yang pertama, dia itu tidak reversible. Jadi kalau misalnya kita nggak suka hasil suntikannya, itu tidak bisa dikembalikan lagi langsung ya. Jadi kalau misalnya salah suntik atau misalnya overfilling atau misalnya hasilnya ternyata kita nggak suka ya, itu tidak bisa di reversible lagi alias tidak bisa langsung dikembalikan. Kita harus tunggu sampai 10 tahun atau kalau misalnya benar-benar nggak suka banget sama hasilnya, bisa dilakukan bedah lalu dikerok aja fillernya. Akan tetapi ya kalau misalnya dilakukan bedah kan sayang jadinya ya. Karena apa? Karena dimana kalian cuma melakukan prosedur kecantikan tetapi end up harus melakukan operasi gitu. Paham kan ya? Nah, yang berikutnya itu adalah bahan dasar dari permanent filler ini. Kalau misalnya temporary filler itu bahan dasarnya adalah HA ya. Permanent filler ini bahan dasarnya adalah kolagen yang diekstrak dari bayi sapi atau calf, dan bayi sapinya itu dari Australia gitu ya. Jadi bayi sapi ini ya, waktu usianya itu di bawah 6 bulan ya, diambil lalu kemudian ya disembelih lah gitu ya. Lalu kemudian dia diekstrak kolagennya untuk menjadi bahan dari permanent filler ini gitu. Nah, teman-teman, karena dia berasal dari kolagen ya, dari kolagennya sapi, jadi tidak ada antidotnya alias tidak ada filler dissolver
solvernya gitu. Jadi kalau misalnya kalian nggak suka sama hasilnya, kalian harus tunggu sampai 10 tahun. Dan inilah juga salah satu masalah dari Pak Bom ini gitu. Nah, jadi dia melakukan permanen filler itu ya. Dan permanen fillernya ini kalau aku bilang itu rada-rada overfilling ya, dan juga agak kaku gitu. Jadi di mana bibirnya dia itu jadi kayak seperti ini lah ya. Jadi kayak kaku banget gitu. Karena kalian juga harus tahu teman-teman bahwa permanen filler ini sifatnya tuh dia lebih keras daripada filler yang bahan dasarnya itu HA ya. Nah, teman-teman kalian juga bisa lihat ya di bagian ujung bibirnya Pak Bom yang di bagian sini, yang dia isi filler di bagian sini. Itu tuh kalau aku bilang tuh memang bagus sih, bagus, cuman tetapi agak sedikit overfilling ya. Jadi dia kayak terlalu fake lah gitu kalau aku bilang ya, terlalu fake. Kenapa sih sebenarnya kadang orang itu sampai terjadi overfilling? Karena begini teman-teman, sering kali ya kita nih misalnya udah cantik gitu ya, matanya udah bagus, hidungnya udah bagus ya, bibirnya udah bagus ya, habis oplas kan ya. Tapi kita tuh ada somehow ya, somehow harus aku buka lah, jujur lah untuk orang-orang yang udah pernah oplas dan orang-orang yang sudah melakukan prosedur kecantikan ya. Itu somehow ada selalu perasaan yang seperti ini, aduh kayaknya kurang deh, kayaknya mataku kurang besar deh, kayaknya hidungku kurang mancung deh, kayaknya bibirku kurang tebel deh, kurang tebel lagi dikit gitu. Padahal sebenarnya mungkin sudah pas gitu ya, tetapi kalau ya ditambahin lagi jadinya dia over gitu. Lalu teman-teman yang berikut adalah kenapa sih kalau kalian lihat ini ya, wajahnya Pak Bom itu kayak kaku. Nah, ini tuh karena botox ya teman-teman. Teman-teman, banyak kalian yang selalu nanya sama aku, botox itu berbahaya nggak sih? Botox itu aman nggak sih? Teman-teman, aku udah selalu bilang, botox itu aman, 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 aman. Karena botox itu kalau misalnya salah suntik, atau kalau misalnya hasilnya itu yang satu naik, satu turun gitu ya, atau misalnya kayak kaku-kaku yang agak berlebihan gitu ya, itu nanti bisa hilang dalam 4 sampai 5 bulanan gitu, nanti bisa hilang dan juga bisa kembali lagi seperti normal gitu. Jadi kalaupun misalnya salah suntik ya, ya nggak apa-apa sebenarnya, cuman ya kalian harus misalnya salah suntik di sini naiknya separuh, ya kalian harus 5 bulan seperti ini gitu loh. Jadi bahaya nggak? Kalau aku bilang sih ya nggak apa-apa sih, nggak bahaya sih gitu, cuman ya nanti naik sebelah aja gitu ya, jelek aja kelihatannya selama beberapa bulan gitu, that's it. Nah, dan juga tetapi botox itu seringkali dilakukan itu over gitu ya. Jadi seringkali orang itu terlalu banyak unitnya yang di botox ke wajah, sehingga wajahnya itu menjadi kaku. Seperti kalian, aku udah pernah bahas tentang botox ya yang ini, dan di video ini juga aku udah kasih lihat sama kalian, itu adalah dokternya Madonna ya teman-teman. Nah, kalian lihat wajahnya dokternya Madonna ini, dia tuh dokter yang berusia aku rasa kayaknya 60 atau 70 tahunan gitu ya. Kalian bisa lihat wajahnya tuh yang kayak kaku banget gitu ya, karena full sama botox dan juga filler gitu. Botox itu bagus teman-teman, itu bagus banget kalau aku bilang, karena ada beberapa prosedur di mana yang cuma bisa diselesaikan sama botox. Contohnya apa? Kerutan-kerutan di mata sini ya, kerutan-kerutan di sini ya, kalau kita udah berkerut-kerut, kalau udah berumur, itu cuma bisa diselesaikan sama botox gitu ya. Jadi botox itu bagus sebenarnya teman-teman, asal tidak over ya, asal unitnya itu tidak usah terlalu berlebihan gitu ya. Kalau misalnya yang dibutuhkan di bagian jaw sini ya, di bagian otot yang agak tebal sini, mungkin unitnya itu memang harus agak banyak ya. Akan tetapi kalau misalnya di bagian-bagian sini ya nggak usah terlalu banyak unitnya gitu. Karena nantinya seperti Pak Bom ini, wajahnya jadi kaku gitu. Nah teman-teman, untuk prosedur kecantikan ataupun treatment-treatment yang dilakukan Pak Bom, that's it. Cuman itu ya. Lalu sekarang yang mau aku bahas adalah mengenai kenaikan berat badannya dia. Kenapa sih bisa Pak Bom ini tiba-tiba yang dulunya langsing ya, yang dulunya itu bahkan underweight ya, kenapa dia sekarang bisa jadi agak overweight gitu ya? Teman-teman, aku rasa sudah bukan rahasia lagi ya, bahwa di Korea itu standar kecantikannya, sudah aku selalu bilang, itu yang sangat tinggi sekali ya. Standar kecantikan itu benar-benar tinggi dan kadang itu tidak masuk akal ya. Dan bahkan kadang orang yang udah kurus banget ya, dibilang masih lengannya masih gede gitu loh. Bingung deh aku. Nah teman-teman, untuk mereka-mereka itu ya, untuk bisa mendapatkan badan yang benar-benar kurus seperti itu, selain mereka harus menjalani treatment body sculpting ya, mereka juga harus melakukan diet. Dan di mana dietnya itu kadang itu sangat ekstrim ya, di mana misalnya mereka itu, misalnya kan kayak kita nih manusia normal ya, kita punya kebutuhan kalori misalnya 2.000 sampai 2.400 per hari gitu ya. Tetapi buat para K-pop itu ya, para artis K-pop, karena mereka harus menjaga shape bentuk badannya mereka menjadi kurus, underweight apa segala macam, mereka itu harus mengkonsumsi makanan yang benar-benar sedikit banget. Di mana dietnya mereka itu kalorinya cuma 700 kalori per hari. Teman-teman, bisakah kalian bayangkan 700 kalori itu apa? 700 kalori itu mungkin cuma 2 biji kentang ya, sama 1 biji telur, atau 2 biji telur, atau 3 biji telur ya, dan that's it. Atau dan segelas susu gitu. Jadi itu benar-benar sedikit banget yang bisa dimakan sama mereka untuk bertahan dalam 1 hari. Dan mereka itu tidak boleh makan makanan-makanan yang berlemak. Karena kalau misalnya mereka makan yang berlemak, ataupun yang ada gula-gulanya, ada sugarnya ya, itu sangat cepat memicu berat badannya mereka. Jadi mereka tuh benar-benar harus makan makanan yang low kalori, low fat, low sugar, dan low segala macam gitu loh.
Dan mereka harus mengkonsumsi makanan ini sebanyak 700 kalori ini dalam jangka waktu yang cukup panjang, bisa bertahun-tahun, teman-teman. Jadi inilah yang menyebabkan metabolisme tubuh mereka tuh menjadi rusak ya. Kenapa? Karena tubuh kita ini kan pinter ya, teman-teman. Kalian itu harus tahu bahwa tubuh kita ini pinter. Pada saat kita ini misalnya badan kita sebenarnya membutuhkan 2000 sampai 2400 kalori per hari, akan tetapi kalau misalnya yang kita konsumsi itu cuma 700 kalori per hari, tubuh kita itu akan berpikir, "Oh, oke, berarti aku cuman dikasih satu hari 700 kalori." Nah, tubuh kita itu akan meng-adjust gitu loh. Dia akan mmm, membuat metabolismenya itu dicukupkan cuma bisa bertahan 700 kalori per hari. Nah, inilah yang menyebabkan metabolisme mereka itu menjadi rusak ya, teman-teman. Di mana kalau kalian lihat artis-artis Korea yang lain ya, contohnya CL ya. CL juga mengalami kenaikan berat badan yang sangat luar biasa gitu ya, yang dari very very underweight sekarang menjadi overweight gitu ya. Dalam waktu cuma beberapa bulan aja sampai semuanya orang itu kaget gitu ya. Dan juga Pak Bom. Kenapa sih sebenarnya ada apa? Itu semuanya karena metabolisme mereka udah rusak, teman-teman. Jadi mereka makan sedikit aja, misalnya mereka makan seperti orang normal ya, misalnya makan pagi, makan siang, makan malam gitu ya, porsi normal. Jadi kayak siang makan nasi, malam juga makan nasi. Yang dimana kalau kita lihat berat badan kita tetap tetap seperti ini aja, tidak sama mereka. Mereka tuh bisa langsung boost gitu kayak berat badan tuh langsung naik gitu loh. Kenapa? Karena metabolismenya udah rusak. Itu yang pertama. Jadi, memang sangat-sangat menyedihkan sekali kalau aku bilang ya. Jadi karena metabolisme sudah rusak, lalu kemudian kalau misalnya mau diet, diet itu susah banget, teman-teman. Aku merasakan sendiri ya, aku mau diet itu susah, benar-benar susah banget. Jadi tidak segampang yang kita bilang, "Makanya diet dong, makanya jangan banyak makan sugar dong, makanya jangan banyak begini-begini bla bla bla," gitu ya. Tidak segampang itu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ada hubungannya dengan penyakit yang diderita sama Pak Bom. Nah, teman-teman seperti yang sudah aku katakan di awal video, Pak Bom ini menderita dua penyakit. Yang pertama itu adalah kelenjar getah bening, yang dimana kelenjar getah beningnya ini memberikan sumbangan untuk wajahnya yang makin cabi gitu ya. Jadi lehernya juga makin cabi ya, itu ada hubungannya dengan penyakitnya. Yang kedua adalah ADHD. Teman-teman sebenarnya kalau misalnya mau benar-benar dirawat ADHD ini sebenarnya ada dietnya. Dan dietnya ini sebenarnya bisa bikin orang menjadi kurus ya. Kenapa? Karena dietnya ADHD ini, itu kamu tidak bisa makan sugar, kamu tidak bisa makan tepung-tepungan, dan juga makan dagingnya aja tuh nggak bisa sembarang daging ya. Dagingnya itu harus yang grass fed punya. Jadi kayak misalnya dia makan sapi ya, sapinya itu harus makan yang makanan yang organik juga gitu loh, dan juga harus makan rumput-rumputan yang khusus gitu. Dan dagingnya ini mahal-mahal banget gitu. Dan juga misalnya dia makan daging unggas atau apapun ya, itu semuanya harus yang organik gitu. Nah, tapi kenapa sih sebenarnya Pak Bom ini kalau kalau misalnya di ADHD ya dan penyakit ADHD ini ada dietnya, yang di mana dietnya ini bisa bikin orang itu, justru berat badannya turun, tapi kok Pak Bom ini bisa berat badannya naik gitu, teman-teman. Seperti yang sudah saya katakan juga di awal-awal video bahwa salah satu symptoms atau salah satu gejala dari, penyakit ADHD ini adalah impulsive decision. Apa sih impulsive decision ini, teman-teman? Yaitu melakukan segala sesuatu tanpa pikir panjang. Nah, teman-teman, jadi bisa jadi karena mungkin stres juga ya, karena banyaknya tekanan ya. Jadi, dia juga mengalami stres gitu ya, dan mulailah dia makan segala macam ya, mungkin makan junk food, makan sugar, makan apa segala macam. Dan seperti yang kalian ketahui, orang-orang yang menderita ADHD ini, di mana salah satu simptomsnya adalah impulsive decision. Nah, pada saat makan pun, makan menjadi gila-gilaan. Jadi nggak mikir lagi gitu loh. Pokoknya aku mau makan coklat, 2 batang, 10 batang, langsung hap 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 hap. Aku mau makan burger, langsung makan hap 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 hap. Tanpa dipikir panjang lagi dan membengkaklah seperti itu berat badannya. Teman-teman, di sini aku cuma mau memberitahu sama kalian ya, mungkin akan ada para netizen-netizen ya, yang akan berpikir, "Ah, ternyata ya, jadi K-pop itu, jadi artis itu tidak semembahagiakan yang aku pikir," gitu ya. "Ah, ngapain sih kalau gitu banyak duit tetapi nggak bisa makan segala-galanya, dan bla bla bla. Ah, makanya itu nggak pernah puas jadi manusia. Ah, makanya itu, janganlah mengubah-ubah ciptaan Tuhan," dan lain segala macam. Teman-teman, please stop it ya. Saya harapkan untuk kita semua ini lebih baik kita daripada kita berpikir-pikir seperti itu ya, daripada kita nyinyir-nyinyir nggak jelas gitu ya, dan kita merasa diri paling suci gitu. Mending kita itu berusaha bagaimana kita berempati kepada orang, bagaimana kita berusaha menempatkan diri kita, coba deh di posisinya Pak Bom ini. Kenapa sih dia sebenarnya sampai menjadi seperti ini? Karena kalian harus tahu, teman-teman, bahwa dunia entertainment di Korea itu benar-benar tekanannya tuh sangat-sangat tinggi sekali gitu loh. Hari ini kamu di atas, belum tentu sampai 5 tahun kemudian kamu akan tetap terus di atas. Hari ini kamu yang paling cantik, belum tentu sampai nanti 5 tahun kemudian kamu tetap yang paling cantik, yang tetap paling nomor 1 yang di atas. Teman-teman, kalian tahu nggak? Contohnya satu adalah Song Hye Kyo ya. Song Hye Kyo semua orang pasti kenal ya. Dia tuh sudah dikatakan sebagai yang paling cantiknya di Korea ya. Bahkan dia tuh ya pokoknya salah satu yang nomor 1 lah gitu. Baru-baru ini ada voting mengenai wajah yang paling cantik, orang paling cantik di Korea ya. Dan waktu itu aku bukalah votingnya itu ya. Dan waktu aku lihat votingnya itu, teman-teman, waktu itu kan votingnya itu belum selesai ya, masih terus bergulir gitu ya. Percaya nggak, teman-teman, bahwa Song Hye Kyo itu berada di urutan paling terakhir, di mana dia punya persentase itu waktu aku buka itu cuma 1%-an atau 2%-an.
Bisakah kalian bayangkan bahwa betapa akhirnya dia itu tergerus oleh zaman gitu ya, tergerus oleh waktu gitu kecantikannya dia, yang dimana dulu orang semuanya merasa dia puji-puji, "Oh dia cantik banget." Sekarang orang mungkin berpikir kayak, "Ah biasa aja, ah bosan," gitu loh. "Oh ada yang lebih cantik daripada dia." Nah seperti itulah dunia entertainment, terutama apalagi di Korea. Jadi tekanannya tuh bener-bener tinggi banget gitu ya, dan aku bisa aku bisa memahami lah kenapa Park Bom ini sampai melakukan prosedur-prosedur yang seperti itu. Karena pasti dia berpikir, "Aduh apalagi yang kurang di wajahku ya? Aduh apalagi yang harus aku perbaiki ya? Aduh aku harus bagaimana ya untuk membuat performansku untuk lebih bagus," gitu ya. Nah itu yang dia lakukan dan kalian bisa lihat ya di sini di video ini ya. Teman-teman, di video ini bener-bener kelihatan banget kesedihannya dia ya. Dia bisa kayak, sedih banget gitu ya teman-teman. Jadi ya, setiap orang ya teman-teman, kita ini semua kita punya perjuangan masing-masing, kita punya masalahnya kita masing-masing, kita semuanya punya struggle-nya kita masing-masing. Tidak bisa kita lihat, oh orang itu kayaknya lagi naik daun, wah dia cantik banget, wah dia keren banget, wah dia kaya banget, wah dia hebat banget gitu ya. Kita nggak bisa tahu bahwa orang itu bener-bener apakah dia bahagia gitu ya, ataukah dia sebenarnya ada tekanannya gitu, kita nggak akan pernah tahu teman-teman. Dan aku percaya, setiap orang itu punya masalahnya masing-masing, setiap orang itu punya tekanannya dia masing-masing gitu, setiap orang itu punya porsinya masing-masing. Tidak ada orang yang 100% tuh bahagia all the time, every day gitu ya, 365 hari, bahagia, happy, tidak ada tekanan dan lain segala macam, kecuali kamu bayi. Tapi itu pun kalau kamu bayi, kadang anak bayi itu merasa kepengen cepet-cepet besar gitu ya, karena aku pernah kecil ya. Jadi ya seperti itu. Jadi kita janganlah melihat orang, oh dia tuh kayaknya enak banget hidupnya dan lain segala macam. Apapun yang kita lihat seringkali, sebenarnya orang itu cuman mau memperlihatkan apa yang kita mau lihat aja gitu loh. Dan juga tidak mungkin setiap orang mau menceritakan, aku lagi susah nih, aku lagi begini nih, aku lagi begitu. Apa yang kita pikir kalau misalnya kita lihat, ih ini orang mengeluh terus gitu ya. Jadi ya begitulah teman-teman, setiap orang itu punya masalahnya gitu. Jadi janganlah kita nyinyir ya, janganlah kita benci, janganlah kita suka berburuk prasangka sama orang gitu ya. Tapi lebih baik kita menjaga mulut kita menjaga hati kita ya, kita menyayangi orang lain, kita menyebarkan kasih, kita menyebarkan kebaikan kepada sesama. Nah teman-teman, mungkin ada beberapa dari kalian juga yang bertanya atau mungkin berpikir, kenapa ya kalau misalnya dia mengalami kenaikan berat badan, kenapa dia tidak melakukan liposuction aja? Kenapa dia tidak melakukan face liposuction dan juga body liposuction? Teman-teman, yang harus kalian ketahui bahwa liposuction tidaklah semudah, tidaklah seperti yang kalian pikirkan ya. Karena misalnya contoh body liposuction ya. Body liposuction ini ada minimal turun berat badannya. Oke teman-teman, kalian paham kan sampai sini? Jadi gini. Kalau misalnya kita melakukan liposuction ya, misalnya dia mengalami kenaikan berat badan sampai 10 kilo atau 15 kilo gitu ya. Nah pada saat dia melakukan body liposuction, dia itu mungkin cuma turun 3 kilo sampai 5 kilo aja. Dan juga body liposuction itu kalian harus tahu bahwa tidak bisa dilakukan terus-menerus. Dan kemungkinan dia sudah pernah melakukannya di masa lalu gitu loh. Nah sekarang kalau misalnya dia lakukan lagi, kalian harus tahu liposuction yang sudah dilakukan berkali-kali, yang sudah lebih dari 2-3 kali, itu lemak di dalamnya itu sudah keras ya. Dan kalau lemaknya itu sudah keras ya, itu kalau misalnya mau disedot, nanti itu nggak terlalu banyak yang bisa keluar. Itu yang pertama yang harus kalian ketahui, teman-teman. Lalu teman-teman, setelah itu adalah face liposuction. Kok Park Bom tidak melakukan face liposuction aja? Teman-teman, kalian harus tahu bahwa untuk kasus Park Bom ini kemungkinan ya dia juga sudah melakukan beberapa kali face liposuction. Dimana face liposuction itu ya teman-teman tidak bisa dilakukan terlalu sering, karena bisa menyebabkan kerusakan saraf bila dilakukan terlalu sering. Face liposuction sendiri sebenarnya hanya dianjurkan maksimal 3 kali seumur hidup. Lalu untuk kasus Park Bom seperti yang kalian lihat, karena lemak yang terdapat di wajahnya juga lumayan banyak, ya setelah face liposuction itu dia juga harus melakukan beberapa prosedur lainnya lagi, yang dimana merupakan prosedur operasi yang besar. Untuk oplas mata sendiri yang sudah dilakukan sama Park Bom yaitu lower Hots, itu tidak bisa dikembalikan lagi ya teman-teman. Jadi kalau misalnya sudah dioperasi seperti itu, bentuknya akan tetap seperti itu. Dan untuk suntik filler permanennya, dia harus menunggu 10 tahun sampai filler itu hilang. Oke teman-teman, sekian video edukasi oplas kita pada hari ini. Saya jumpa lagi kalian di kesempatan lainnya. Bye-bye.